jumpa lagi di seputar finance. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang aman nggak sih kalau kita bawa unit yang tidak ada BPKB-nya. Semua anak kecil tahu ya, bahwasanya kita kalau bawa unit motor atau mobil nggak ada BPKB-nya alias tidak resmi, itu jelas rawan ya, bukan cuma rawan, kadang bahaya. Tapi kenapa masih ada dipertanyakan? Kemarin masih banyak lah, 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang tanya ke saya, Mas Agus, aku kemarin tuh beli mobil seperti ini tapi dia ada BPKB-nya dengan kondisi seperti ini, seperti ini. Ya banyak kasusnya. Nah, saya jelasin kepada teman-teman di sini. Saya bagi menjadi 3 kategori ya untuk unit yang tidak ada BPKB-nya. Kategori pertama itu adalah yang merah alias panas alias bahaya. Kategori kedua ini adalah kuning alias sebagian panas bagian adem ya. Yang satu lagi ini adalah bagian adem. Kita bahas yang panas dulu. Untuk unit-unit yang masuk kategori panas ini seperti unit curian, unit perampokan ya. Ini adalah unit-unit yang panas alias bodong. Nah, apa sih cirinya unit panas atau bodong ini? Yang pertama, jelas dia tidak ada BPKB, jelas. Yang kedua, nggak ada kunci mobil. Yang ketiga, nggak ada STNK. Yang keempat, nggak ada surat-surat kontrak. Dan yang kelima ini yang jelas, artinya kalau nggak ada surat kontrak artinya tidak diketahui finance-nya mana, leasing-nya mana, atau BPKB-nya di mana, seperti itu. Jadi kalau unit tidak ada 5 ini sangat panas dan sangat bahaya. Jadi buat teman-teman, hindari dalam pembelian mobil yang tidak ada BPKB dengan yang tipe seperti ini. Karena ini kalau kita beli yang model tipe seperti ini, yang kategori merah ini, kalian akan kena pasal 480. Aku bilang 480, yaitu penadahan. Jadi kalau teman-teman di jalan nih misalkan kok, oke lah, teman-teman hanya sebagai pembeli, teman-teman nggak tahu ini mobil dari mana, ini kasusnya gimana, nggak tahu. Yang jelas orang yang beli mobil kayak gini, dia hanya tahu, oh ini mungkin kredit, mungkin itu pikiran mereka mungkin kali ya. Nah, kenapa aku bilang panas dan kenapa aku bilang yang bawa unit ini bisa kena 480 KUHP? Karena contohnya seperti ini. Orang merampok mobil atau mencuri mobil itu jelas tidak dipakai sendiri ya. Kemungkinannya sangat kecil untuk dipakai sendiri. Begitu dia berhasil mencuri atau merampok, pasti langsung dijual. Nah, di saat dijual atau digade, kalau penggade tukang gadenya itu pinter, dia mesti minta surat-suratnya. Kalau surat-suratnya nggak ada atau STNK atau yang 5 unit ini yang tak seperti tadi nggak ada, pihak penggade yang pengalaman dia nggak bakal mau. Tapi kalau dia ketemu sama teman yang masih awam, bro, saya butuh uang nih 30 juta. Ya, jaminannya mobil gua nih, misalkan ya gitu, jaminannya mobil gua nih. Nah, kita dapat nih 30 juta, mobil kita kasihkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi buat teman-teman atau yang mau beli mobil kayak gini nih, dilihat minimal ada 5 syarat ini. Minimal ya. Supaya kenapa aku bilang ini sangat panas ya, karena tahu sendirilah ya, kalau kita menadah barang-barang curian, barang-barang hasil perampokan kriminal, kita pasti tersandung kasus pidananya ada, unsur pidananya ada, sangat kental di situ. Jadi buat teman-teman hati-hati di sini. Nanti saya akan jelasin yang kedua, tapi sebelum kedua ada satu hal yang harus teman ingat untuk saat ini. Buat teman-teman yang masih pegang unit seperti ini, secepatnya dibuang. Arti buang bukan buang kali, tapi dilempar ya ke siapalah. Tapi yang jelas jangan sampai kamu pegang, karena ini sangat panas. Di saat teman-teman kena sial,
dikena di jalan ya, ditilang, itu akan ditanya surat-suratnya mobil bla 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 bla, beli ini. Nah, begitu itu nomor rangka, nomor mesin, plat nomor dicek semua, ternyata unit yang kamu bawa itu adalah unit salah satu ada laporan polisinya dari pihak korban, masuk nggak kriminal? Kamu jelas kena 480. Tak pastikan kamu pasti kena pidananya di situ. Ya, secara otomatis kalian teman-teman yang bawa unit seperti ini, kalau udah ketangkep polisi, unit disita, udah nggak bisa kemana-mana. Yang pertama. Yang kedua, kita bahas di kategori kedua, yaitu yang kuning. Kuning ini antara unit yang adem sama unit yang panas, atau yang sebagian neraka dan surga. Nah, kenapa aku bilang kayak gini? Karena unit yang tipe kedua ini adalah unit gadai. Artinya ini unit masih ada surat kontrak, ada bukti angsurannya, ada kunci mobilnya, ada dan STNK itu tembus antara nomor rangka dan mesin. Nah, cuman minusnya satu, nggak ada BPKB-nya seperti itu. Jadi kalau kita teman-teman beli mobil seperti ini, ya aku bilang masih antara surga dan neraka. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Karena contohnya seperti ini, kalau kita pakai mobil ini aman. Kalau plat gak kita ganti, ya kalau plat nomor polisi gak kita ganti dengan tipe yang kedua ini, kalau kita jalan buat jalan, itu resikonya cuma satu. Ya, dihadang debt collector, ditarik debt collector. Nah, terus untuk polisinya gimana Mas Agus? Untuk polisinya masih aman di sini. Ya, karena statusnya masih kredit. Polisi taunya ini masih kredit. Gitu. Tapi kalau itu platnya masih asli, jelas itu akan dihadang debt collector dimanapun teman-teman berada. Mau di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, luar pulau, Kalimantan, Pangkalan, pasti ketangkep ya, pasti ketangkep. Nah, kenapa gak bisa dihukum Mas Agus kalau kayak gini? Ya, orang yang membeli unit kayak gini, dia tidak bisa dihukum. Ya, saya pastikan orang yang beli unit kayak gini, dia tidak akan kena hukuman. Karena statusnya satu, dia megang STNK, dia megang kunci, bukti angsuran, walaupun dia belinya tidak dari atas nama. Ya, walaupun dia belinya tidak dari atas nama. Misalkan nih contohnya seperti ini. Saya punya mobil kredit, saya nggak mau bayar, saya butuh duit ya, saya begadein ke penggadai. Nah, ternyata dengan perjanjian antara saya dan penggadai untuk beberapa bulan harus aku tebus, ternyata saya nggak sanggup untuk menebus unit tersebut. Otomatis pihak penggadai kan nggak mau pinggir pusing, dia kan butuh bunga tuh. Itu unit secara sesuai kesepakatan lewat lebih dari jatuh tempo nggak ditebus, unit akan dijual sama pihak penggadai. Nah, dari pihak penggadai ini dia akan cari pembeli. Nah, terjadilah transaksi jual beli di situ, ya kan? Nah, walaupun pihak pertama yang nggak tahu, ya toh. Nah, pihak ketiga yang megang unit itu aman nggak? Saya jawab di sini aman ya, aman. Walaupun kalian kena tilang, yang disita hanya mobilnya, ya. Walaupun teman-teman kena tilang, yang disita hanya mobilnya. Teman-teman nggak akan kena pidananya di sini, ya. Kenapa kok aku bilang kayak gini? Yang pertama, dari atas nama itu tidak ada pelaporan. Arti pelaporan itu seperti ini. Atas nama pihak pertama, dia laporan ke polisi, unit saya hilang gini-gini, dia nggak bisa bikin laporan kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kasusnya adalah gadai, dan surat-suratnya ada jelas, finance-nya mana. Ya, artinya unit yang dijual oleh penggadai ke pihak ketiga itu tidak bisa menjadi kriminal. Contohnya misalkan nih, loh itu mobilku kok dijual tanpa sepengetahuanku gitu kan. Wah, tak laporin sama polisi. Nah, coba aja kalau teman bisa bikin laporan kayak gitu ya. Kenapa kok aku bilang nggak bisa bikin laporan polisi? Karena yang pertama,
pihak pertama dia sengaja melimpahkan jaminan fidusia ke pihak kedua, penggadai ini. Ya, artinya dia terima uang, padahal secara aturan fidusia barang kredit jaminan fidusia nggak boleh dipindah tangankan kan. Ya, harusnya yang kena pasal adalah yang pihak pertama, ya, yang punya mobil pertama, yang atas nama pertama. Ya, itu unit bisa jadi pidana, ya, pemegang apabila pihak finance ini melaporkan yang atas nama pertama. Ya, melaporkan atas nama pertama. Nah, tapi sedangkan untuk melaporkan atas nama untuk kasus fidusia mobil, untuk kasus mobil dengan cacat kredit, ya, cacat kredit itu jarang terjadi. Aku bilang ada, tapi jarang terjadi. Tergantung nominal aset dari unit tersebut. Jadi buat teman-teman yang punya mobil besar-besar itu ya jangan sampai diputus ya, karena begitu pihak finance gelap mata, kalian akan dilaporin di situ. Itu pasti dilaporin, walaupun itu butuh proses. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak finance itu kalau untuk masukin satu orang ke penjara itu kadang lebih banyak keluar duitnya daripada ngurusin satu unit. Itu pertimbangan kedua. Tapi yang jelas untuk kasus yang tipe kedua ini, yang misalkan terjadi sesuatu di jalan, yang disita itu hanya unitnya, mobilnya. Nah, secara hukum kalian tetap aman. Terus pihak yang ketiga saya jelasin itu adalah yang adem. Yang adem itu gimana Mas Aku? Ya jelas ada BPKB-nya, ada semuanya. Artinya mereka beli cash atau oper kredit oper kredit resmi. Ya, itu adalah yang barang-barang yang adem. Ya, tetap di seputar finance. Salam dari saya. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Buat teman-teman yang mau tanya boleh komen di bawah. Kalau saya pas lihat ya nanti saya jawab di video ya. Thanks buat teman-teman yang udah memberi pertanyaan sehingga menjadikan saya punya bahan untuk apa yang harus saya bahas.